hukum Newton. Diakui telah memastikan seluruh mekanika klasik dengan hukum geraknya. Hukum ini menggambarkan bagaimana objek bergerak dan bagaimana gaya-gaya semisal gravitasi mempengaruhinya dengan membuatnya mempercepat, melambat, atau berubah arah. Semua objek bergerak dapat dibagi ke dalam dua kategori. Pertama yaitu objek yang tidak merasakan gaya dan karenanya diam atau meluncur dalam garis lurus dengan kecepatan konstan. Dan kedua adalah objek yang berada di bawah pengaruh suatu gaya yang menyebabkan berubah kecepatan atau arah. Hukum Newton mencakup semua kasus di atas dengan akurasi yang dalam mayoritas situasi sehari-hari sangat mengesankan. Namun Einstein menunjukkan bagaimana waktu dan ruang terhubung. Disinilah ide waktu sebagai dimensi keempat masuk hitungan. Ini kemudian dikenal sebagai teori relativitas khusus dan baru setelah memahami struktur ruang waktu inilah dia bisa mengalihkan perhatian kepada teori relativitas umumnya di mana dia menunjukkan bahwa gravitasi dapat melengkungkan ruang waktu. Einstein mengumumkan teori relativitas khususnya kepada dunia di tahun 1905 saat dirinya masih berusia pertengahan 20 tahunan. Ia menunjukkan bagaimana dan mengapa gagasan lama ruang dan waktu harus dibuang dan diganti dengan seperangkat konsep yang sedemikian baru dan tak lazim sampai hingga hari ini kita masih belum mampu melepaskan diri dari gagasan lama. Ruang dan waktu yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang ditunjukkan salah oleh Einstein. Sejak saat itu, setiap eksperimen yang direncanakan hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi dengan akurasi yang terus meningkat dan menunjukkan bahwa dia benar. Di akhir abad ke-20, James Clerk Maxwell, orang yang menemukan cahaya tersusun dari gelombang elektromagnetik, menunjukkan di luar dugaan bahwa cahaya berperilaku seperti gelombang. Atribut penting gelombang adalah bahwa ia perlu sesuatu untuk dilintasi, sebuah medium yang melaluinya vibrasi dapat menjalar. Saat Anda berbicara dengan seseorang di sebelah Anda, gelombang suara yang berjalan dari mulut Anda ke telinganya perlu udara di antara keduanya untuk melintas. Demikian pula gelombang air di permukaan laut perlu air sebagai mediumnya. Jelas, tanpa medium untuk mengangkut gelombang, tak akan ada gelombang. Fakta penting dalam fisika adalah bahwa semua gelombang berjalan dengan kecepatan yang tidak bergantung kepada kecepatan sumber gelombang. Pikirkan suara mobil yang menghampiri dengan cepat. Gelombang suara akan mencapai telinga Anda sebelum mobil tiba, sebab gelombang berjalan lebih cepat. Tapi kecepatannya berkaitan dengan seberapa cepat molekul udara yang bervibrasi untuk mentransmisikannya. Gelombang tidak menggapai Anda lebih cepat lagi hanya karena terdorong oleh mobil yang bergerak. Yang terjadi adalah justru gelombang teremas ke frekuensi lebih tinggi dan panjang gelombang lebih pendek di depan mobil. Tapi kecepatan suara sendiri tidak berubah. Gelombang suara melintasi udara dengan kecepatan 1200 km per jam. Semakin cepat mobil bergerak, semakin lambat kecepatan relatif gelombang suara. Tapi bagi pengamat yang diam yang menyaksikan mobil mendekat, gelombang suara selalu berjalan pada kecepatan 1200 km per jam. Tak peduli seberapa cepat mobil bergerak. Jika sopir dan pengamat diam berdebat soal kecepatan suara, sopir harus mengakui bahwa kecepatan gerak gelombang yang didengarnya bukanlah kecepatan sejati, sebab dia juga bergerak relatif terhadap molekul udara. Michelson dan Morley menerapkan prinsip ini pada gelombang cahaya. Namun eksperimen Michelson dan Morley
membuktikan bahwa cahaya tidak seperti gelombang lain. Cahaya tidak memerlukan medium, dan ia berjalan pada kecepatan yang sama entah sumbernya bergerak ataupun tidak. Pada masa mudanya, Einstein melakukan eksperimen pikiran. Dia mencoba membayangkan dirinya terbang dengan kecepatan cahaya sambil memegang cermin di depannya. Akankah dia melihat bayangannya sendiri? Bagaimana cahaya dari wajahnya bisa mencapai cermin jika cermin itu sendiri bergerak pada kecepatan cahaya? Tahun-tahun perenungannya memuncak dalam dua pernyataan sederhana yang dikenal sebagai prinsip relativitas. Prinsip itu bisa diuraikan dengan cara berikut. Yang pertama adalah tak ada eksperimen yang akan memberitahu Anda apakah Anda sedang berdiri diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Semua gerak adalah relatif, sehingga tak ada yang bisa betul-betul dikatakan diam. Postulat pertama Einstein ini menyatakan jika Anda menjalankan eksperimen sederhana seperti menjatuhkan bola saat berada di dalam pesawat yang berjalan pada kecepatan konstan, si bola akan jatuh vertikal sebagaimana jika Anda melakukannya di atas tanah. Oleh sebab itu, Anda punya hak setara untuk mengklaim bahwa pesawat Anda adalah diam, sedangkan bumi yang bergerak berotasi di bawah Anda dengan kecepatan beberapa ratus kilometer per jam ke arah yang berlawanan. Tidak ada yang benar-benar diam. Yang kedua adalah cahaya berperilaku seperti gelombang, dalam arti kecepatannya tidak tergantung pada kecepatan sumbernya. Pada waktu yang sama, ia tidak butuh medium untuk melintas seperti gelombang yang lain. Postulat kedua Einstein dikonfirmasikan oleh eksperimen Michelson dan Morley. Cahaya yang mencapai kita dari sebuah sumber akan berjalan dengan kecepatan yang sama tanpa menghiraukan seberapa cepat sumbernya bergerak, karena ia tak punya medium untuk melintas. Kita sama-sama dapat mengatakan bahwa bukan sumber tersebutlah yang bergerak menuju kita, melainkan kita yang bergerak menuju sumber, sebab semua gerak adalah relatif. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik atau 300 juta meter per detik. Dan kecepatan ini tidak akan berubah walaupun sumber dan pengamat diam ataupun bergerak. Cahaya memiliki kecepatan yang sama, entah sumbernya diam atau bergerak. Ini sangatlah mengagumkan dan bertentangan dengan akal sehat kita. Namun, sekarang kita dapat menjawab pertanyaan Einstein yang menyangkut cermin tadi. Tak peduli seberapapun dia mendekati kecepatan cahaya, dia akan selalu melihat bayangan dirinya di cermin. Ini lantaran, tanpa menghiraukan kecepatan dirinya, dia masih melihat cahaya berjalan pada kecepatan yang sama dari wajahnya menuju cermin dan kembali lagi. Cara yang lebih baik dalam merumuskan ini adalah dengan membayangkan orang yang menyoroti senter. Lalu Anda berjalan di samping sorot senter pada kecepatan 75% kecepatan cahaya. Akal sehat Anda akan memberitahu bahwa Anda semestinya melihat cahaya pada kecepatan yang jauh berkurang, yaitu hanya 25% kecepatan aslinya. Namun, ternyata Anda malah masih melihatnya bergerak pada kecepatan yang sama. Cahaya masih bergerak pada 100% kecepatan cahaya. Tidak peduli kita bergerak secepat apapun, kecepatan cahaya akan selalu sama, walaupun kecepatan kita mendekati kecepatan cahaya sekalipun. Kecepatan cahaya inilah kunci dari memahami konsep ruang dan waktu, dan bagaimana mereka menyatu menjadi satu. Bagaimana penjelasan Anda bisa berjalan pada hampir kecepatan cahaya tapi masih melihat cahaya pada kecepatan yang sama? Satu-satunya jalan untuk jawaban ini bisa terjadi adalah jika waktu Anda berjalan lebih lambat daripada sumber cahaya. Kecepatan cahaya konstan ini menyebabkan konsekuensi terhadap realitas alam semesta, yaitu berupa waktu melambat. Jadi waktu Anda akan terasa lebih lambat dibanding lingkungan Anda di sekitarnya.
Dengan begitu, kecepatan cahaya yang Anda rasakan akan terasa normal bagi Anda. Bukan cuma itu saja konsekuensinya, jika Anda lupa tentang sorot cahaya tersebut, prinsip relativitas pertama mengimplikasikan bahwa Anda sama-sama dapat menganggap teman Anda yang berdiri diam di tanah sebagai seseorang yang bergerak pada hampir kecepatan cahaya, tapi ke arah yang berlawan. Anda dapat melihat waktu miliknya berjalan lebih lambat daripada waktu Anda. Mengapa demikian? Jawabannya adalah kerangka acuan. Kerangka acuan adalah sistem referensi yang digunakan untuk mengukur posisi dan waktu suatu objek. Jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kerangka acuan kita adalah kerangka acuan di mana waktu kita adalah berhenti. Namun jika kita lupa tentang kerangka acuan kita dan menganggap orang lain sebagai kerangka acuan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa waktu mereka yang akan diam. Ini karena kita mengamati waktu mereka dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, dan secara relatif, waktu mereka yang akan terdistorsi. Gagasan mengenai kecepatan cahaya memang terdengar konyol, tapi tak henti-hentinya dikonfirmasikan dalam eksperimen akselerator partikel. Fenomena ini dinamai dilatasi waktu. Jika kita bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dilatasi waktu akan berada pada kondisi maksimal dan waktu akan menjadi nol. Penghentian waktu secara total. Relativitas khusus memberitahu kita bahwa tak ada yang dapat dipercepat melebihi kecepatan cahaya. Tapi itu tak mengesampingkan sesuatu bergerak yang lebih cepat daripada cahaya. Sepanjang ia senantiasa tetap berada di sisi lain batas kecepatan cahaya. Sebenarnya kecepatan cahaya adalah batasan antara dua arah, yaitu antara tak ada objek yang lebih lambat daripada cahaya bisa bergerak lebih cepat daripada cahaya, dan tak ada objek yang sudah lebih cepat dari cahaya bisa melambat hingga kecepatan di bawah kecepatan cahaya. Fisikawan bahkan punya nama untuk partikel superluminal hipotesis yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Ia adalah tachyon, dan jika eksis, akan memiliki beberapa atribut aneh. Karena waktu melambat seiring semakin dekatnya sebuah partikel dengan kecepatan cahaya, sampai waktu menjadi berhenti pada kecepatan cahaya, kita bisa memikirkan ini selangkah lebih jauh. Bagi tachyon, waktu akan berjalan terbalik. Bagi kita, tachyon akan berjalan ke masa lalu. Tachyon tidak akan seperti partikel normal yang melambat seiring kehilangan energi. Malah justru ia mencepat, dan ketika kehilangan seluruh energinya, ia akan bergerak pada kecepatan tak terhingga. Karena waktunya terbalik. Simpelnya, jika ada objek yang bergerak melebihi kecepatan cahaya, ia dapat memutar mundur sebuah waktu. Tentu saja, objek ini harus sudah sejak awal lebih cepat daripada cahaya, bukan yang jauh lebih lambat dari cahaya, karena objek yang jauh lebih lambat daripada cahaya tidak bisa menembus kecepatan cahaya. Walaupun relativitas khusus memprediksi eksistensi partikel seperti tachyon, namun belum ada bukti yang ditemukan dan kebanyakan fisikawan tak percaya ia eksis. Tidak puas menggunakan gagasan lama waktu absolut, Einstein masih merahasiakan beberapa kejutan yang lain. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sesuatu yang lain pasti ikut melar pada kecepatan cahaya, dan itu adalah jarak. Konsekuensi perlambatan waktu bagi orang yang bergerak pada hampir kecepatan cahaya membuat ruang orang yang bergerak tersebut terasa menyusut bagi pengamat yang diam. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang diam terasa menyusut bagi orang yang bergerak. Konsekuensi lain dari kecepatan cahaya juga menyebabkan jarak yang menyusut. Guna meraih kesamaan harga kecepatan cahaya, dengan membagi jarak dengan waktu, jarak yang ditempuh cahaya akan menyusut.
Dengan kata lain, jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka kita akan melihat jarak semakin menyusut di sekitar kita. Dan jika kita berada di kecepatan cahaya, maka jarak akan menjadi nol. Cahaya akan melihat jaraknya teremas menjadi nol. Ini menjelaskan bagaimana kecepatan cahaya selalu konstan dan merupakan kecepatan maksimum yang bisa tercapai di alam semesta. Karena cahaya tidak berpikir dirinya telah menempuh jarak sama sekali. Mungkin Anda akan bertanya, jika pada kecepatan cahaya waktu berhenti dan jarak menjadi nol, lalu mengapa cahaya masih kehilangan energi? Cahaya dapat kehilangan energi karena interaksi dengan materi apapun yang dilaluinya. Kehilangan energi ini mengakibatkan penurunan intensitas atau panjang gelombang cahaya. Dan interaksi inilah yang menyebabkan gelombang cahaya kehilangan energinya. Sebagaimana pelambatan waktu, pemendekan panjang atau jarak semakin sering terlihat dengan semakin hampirnya sebuah objek bergerak mendekati kecepatan cahaya. Untuk memberi Anda contoh yang kuat, jika jet bergerak beberapa ratus kali lebih cepat, katakanlah 75% kecepatan cahaya, maka jet akan terlihat setengah dari panjang aslinya. Tapi tentu saja semua itu relatif. Si pilot tak akan merasakan sesuatu yang tak biasa. Baginya dimensi pesawat dan dirinya tidak berubah sama sekali. Nyatanya berkat prinsip relativitas pertama, dia melihat dunia di sekelilingnya justru yang teremas. Ingat, semua itu relatif. Mungkin Anda sudah bisa melihat gambarannya. Mengapa ruang dan waktu menyatu menurut Einstein? Bagi cahaya itu sendiri, waktu adalah diam. Kita katakan bahwa bagi foton, waktu tidak berlalu sama sekali. Dilatasi waktu maksimum, dan keseluruhan alam semesta akan memiliki ukuran nol atau kontraksi panjang maksimum. Ruang dan waktu menyatu menjadi satu, tidak terpisahkan dalam konsekuensinya. Tak ada yang lebih menggelisahkan mengenai relativitas saat pertama kali menjumpainya, selain klaim bahwa tidak ada yang bisa berjalan lebih cepat daripada cahaya. Relativitas khusus menyatakan hukum alam melarang apapun bergerak semakin cepat mendekati cahaya. Kita tak bisa membayangkan sesuatu yang bergerak pada kecepatan lebih dari 300.000 km per detik. Bayangkan membangun roket yang dapat terus melaju semakin cepat. Apa yang akan terjadi begitu ia mendekati kecepatan cahaya? Sebenarnya masih ada konsekuensi lain dari kecepatan cahaya. Dan itu adalah penambahan massa. Ada sejumlah cara untuk menjelaskan mengapa kecepatan cahaya merupakan kecepatan tertinggi di alam semesta kita. Cara termudah untuk menjelaskan batas kecepatan cahaya tersebut juga merupakan cara untuk menjelaskan dari mana persamaan paling terkenal milik Einstein, yaitu EMC kuadrat. Setelah Einstein memahami bagaimana ruang dan waktu terpengaruhi oleh kecepatan cahaya, dia kemudian berpikir apa hal lain yang harus diperbaiki. Lagi-lagi sesuatu harus melar. Dan kali ini adalah definisi massa benda yang bergerak cepat. Ternyata semakin cepat sebuah objek bergerak, semakin berat ia jadi. Suatu benda yang bergerak dengan laju 80% laju cahaya relatif terhadap pengamat lain akan didapati memiliki massa 2 kali lipat daripada saat dia diam. Dan suatu benda yang bergerak dengan laju 99,5% laju cahaya akan memiliki massa 10 kali lipat massa saat dia diam. Peningkatan massa benda kala lajunya mendekati sekian persen laju cahaya bukan berarti ukurannya membesar atau bahwa jumlah atomnya bertambah, melainkan bahwa benda itu memperoleh lebih banyak momentum, membuatnya lebih susah berhenti daripada yang kita perkirakan berdasarkan massa diamnya.
Menurut mekanika Newton, momentum suatu benda adalah perkalian massa dan lajunya, yang berarti momentumnya meningkat seiring dengan lajunya. Jika lipat gandakan massanya, maka momentumnya juga akan berlipat ganda. Namun mekanika Newton tidak menerangkan sama sekali mengenai penambahan massa ketika benda bergerak. Relativitas khususlah yang menawarkan rumus relativistik yang berbeda dan lebih pas untuk momentum, yang membuatnya tak lagi sebanding dengan laju benda. Nyatanya momentum menjadi tak terhingga ketika benda mencapai laju cahaya. Rumus itu bermanfaat untuk memahami alasan mengapa tidak ada benda bermassa yang mampu melaju lebih cepat daripada cahaya. Pikirkan apa yang akan terjadi pada massa sebuah objek saat bergerak sangat cepat. Salah satu konsekuensi terpenting dari persamaan relativitas khusus ialah betapa massa dan energi terhubung. Einstein menunjukkan bahwa massa bisa dikonversi menjadi energi. Begitu pula sebaliknya. Keduanya terhubung lewat persamaan E/mc² yang memberitahu kita betapa banyak energi terkunci dalam suatu massa tertentu. C adalah kecepatan cahaya. Dan karenanya kecepatan cahaya kali kecepatan cahaya adalah angka yang memang sangat besar, dan itu menjelaskan bagaimana kita dapat memperoleh begitu banyak energi dari massa berjumlah kecil. Persamaan ini mengindikasikan kita bisa menganggap massa sebagai energi beku. Dalam fisika, konsep energi mengisyaratkan kapasitas untuk melakukan kerja. Maka semakin banyak energi yang dikandung suatu benda, semakin banyak kerja yang mampu dilakukan benda itu. Tak peduli apakah kerja yang dilakukan adalah memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memanaskan diri, atau sekedar menyimpan energi untuk digunakan nanti. Terdapat beraneka wujud energi. Benda yang bergerak mengandung energi kinetik. Benda di dalam medan gravitasi mengandung energi potensial, dan benda panas mengandung energi termal karena pergerakan atom-atomnya. Walau semuanya benar, pernyataan-pernyataan tadi tak menguak makna sejati energi. Mari kita mulai dengan hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa jumlah total energi di alam semesta itu konstan atau sama. Menurut teorema Noether, hukum itu mengikuti gagasan yang lebih mendalam tentang simetri waktu. Kekekalan energi juga memberitahu kita bahwa mesin gerak abadi itu mustahil ada, karena energi tidak dapat terus-menerus dimunculkan dari ketiadaan. Semua itu tentu saja tidak bertahan selamanya. Jadi apakah kita akan kehabisan energi suatu hari nanti? Namun bukankah energi itu kekal? Kenapa energi tidak bersirkulasi abadi dari satu wujud ke wujud yang lain, sehingga senantiasa ada? Jawabannya dikenal sebagai hukum termodinamika kedua. Jumlah total energi suatu sistem seluruh alam semesta itu kekal, meskipun energi berubah dari wujud ke wujud. Namun, ada yang lebih mendalam mengenai hakikat energi. Kita dapat mengelompokkan energi menjadi dua jenis, yaitu energi guna dan energi sisa. Pengelompokan energi ini memiliki konsekuensi terkait dengan panah waktu. Perbedaan jumlah energi guna dan energi sisa inilah yang membuat kita menyadari bahwa waktu terus berlalu. Semakin waktu berlalu, maka semakin banyak pula energi sisa yang akan terbentuk, dan energi guna suatu hari akan habis. Hal ini disebut sebagai entropi atau panah waktu di dalam hukum termodinamika kedua. Jadi, sekarang apa itu zat dan massa? Setiap kita membahas hakikat zat, kita juga harus memahami konsep massa. Di tataran paling mendasar, massa suatu benda adalah ukuran jumlah zat yang dia kandung. Dalam bahasa sehari-hari, massa seringkali diartikan sebagai berat. Di bumi itu bukanlah masalah karena dua besaran tersebut saling berbanding lurus. Jika massa suatu benda ditambah 2 kali lipat, maka beratnya juga akan bertambah 2 kali lipat. Namun, massa tidak terikat dengan gravitasi.
Dan di antariksa tidak ada gravitasi. Benda tidak akan memiliki berat di antariksa. Maka harus disebut sebagai massa, bukan berat. Walau begitu, massa itu sendiri tidak selalu bernilai tetap. Persamaan ini mengindikasikan kita bisa menganggap massa sebagai energi beku. Karena objek bergerak juga punya energi berkat gerakannya yang disebut energi kinetik. Energi totalnya dari sebuah materi adalah jumlah energi terbeku sebagai massa saat tak bergerak plus energi kinetiknya saat bergerak. Semakin cepat ia bergerak, semakin banyak energi total yang dimilikinya. Kebanyakan energi beku sebuah objek atau massanya jauh lebih besar daripada energi geraknya atau kinetik. Sehingga kita biasanya mengabaikan energi geraknya dan menganggap massanya atau energi diamnya sama dengan ketika ia tak bergerak. Tapi begitu kecepatan mendekati kecepatan cahaya, energi kinetik akan menjadi begitu besar sehingga melampaui energi yang terbeku. Jadi massa total sebuah objek yang bergerak cepat jauh lebih besar daripada massanya saat ia diam. Tentu saja menurut si objek dirinya boleh mengklaim berada dalam kondisi diam, sebab semua gerakan adalah relatif. Dan karenanya si objek tak akan menyadari perubahan massanya tersebut. Bayangkan sebuah mesin kereta yang berakselerasi sedang menarik sebuah gerbong. Bagaimana jika setiap pertambahan kecepatan 10 km per jam, gerbong lain akan ditambahkan? Ia pasti akan bekerja lebih keras untuk sekedar mempertahankan kecepatannya. Semakin cepat ia berjalan, semakin banyak gerbong yang ditambahkan. Dan semakin besar pula tenaga yang harus diperlukan. Dengan cara yang sama, semakin cepat sebuah benda bergerak, relatif terhadap pengamat, semakin berat terlihat, dan semakin sulit membuatnya bergerak lebih cepat lagi. Untuk mengakselerasinya hingga kecepatan cahaya, dibutuhkan energi dalam jumlah tak terhingga yang mana adalah mustahil. Jadi sekarang Anda mengerti mengapa kita tidak bisa bergerak secepat cahaya. Karena energi yang dibutuhkan akan menjadi tak terhingga yang mana adalah mustahil. Semua benda bermassa tidak akan bisa mencapai kecepatan cahaya karena massanya akan menjadi tak terhingga. Objek bermassa hanya bisa mendekatinya saja, yaitu 99,99% kecepatan cahaya saja. Benda yang mampu berjalan pada kecepatan maksimum adalah benda yang tak memiliki massa, seperti foton cahaya. Lalu dari manakah energi cahaya jika dia tidak memiliki massa? Energi cahaya berada di kinetiknya atau gerakannya, bukan berada di massanya. Dilatasi waktu dan kontraksi panjang menyediakan cara untuk menempuh jarak antar galaksi di angkasa. Kebanyakan bintang ribuan tahun cahaya jauhnya. Disinilah relativitas datang menyelamatkan. Jika kapal antariksa dapat berjalan pada hampir kecepatan cahaya, maka ia dapat melihat jarak yang harus ditempuhnya berkontraksi menjadi pendek, di mana perjalanan ke sebuah bintang yang berjarak 1000 tahun cahaya mungkin hanya akan memakan waktu beberapa tahun saja menurut para astronot yang ada di dalam kapal. Menariknya, gara-gara efek dilatasi waktu, perjalanan itu tetap akan memakan waktu 1000 tahun waktu bumi, namun hanya beberapa tahun di waktu pesawat. Bagaimanapun juga, bila dilihat dari bumi, kapal bergerak di bawah kecepatan cahaya. Di bumi, kita akan melihat kapal harus menempuh jarak utuh yang tak berkontraksi. Ingat, ruang dan waktu itu relatif tergantung kerangka acuan pengamat. Apakah ini berarti perjalanan antariksa menyeberangi alam semesta memungkinkan? Pada prinsipnya iya. Anda bisa bepergian menyeberangi alam semesta dan menempuh miliaran tahun cahaya dalam sehari tanpa pernah menyentuh kecepatan cahaya. Triknya adalah membedakan antara waktu yang dihabiskan perjalanan menurut jam di roket Anda yang hanya mencatat 1 hari
dan waktu yang dihabiskan menurut jam di bumi, yang menghabiskan waktu miliaran tahun. Ini memberi kita cara untuk bergerak mencepat melintasi waktu, pergi menuju masa depan. Namun kita harus memiliki tekad untuk melihat semua orang-orang yang kita tinggal mati karena resiko melompat ke masa depan, menua karena resiko melompat ke masa depan, dan kita tak akan bisa kembali ke zaman kita. Ini adalah perjalanan satu arah tanpa bisa kembali pulang ke zaman kita. Tapi mengapa waktu berlalu miliaran tahun di bumi, padahal di roket waktu terlihat hampir berhenti karena mendekati kecepatan cahaya? 2 tahun setelah Einstein mempublikasikan makalahnya mengenai relativitas khusus, salah seorang dosen lamanya, yaitu Hermann Minkowski, menyatakan bahwa semua urusan perlambatan waktu dan peremasan jarak hanyalah soal perbedaan perspektif pengamat yang bergerak berbeda. Tapi ini bukan perspektif yang biasa kita alami di ruang 3 dimensi, melainkan perspektif di ruang 4 dimensi. Minkowski menunjukkan waktu dan ruang tak bisa lagi diperlakukan sebagai entitas terpisah, melainkan tersatukan menjadi apa yang dikenal sebagai ruang waktu. Jika Anda menatap sebuah objek padat, misalnya kubus, dimensi kedalamannya akan terlihat lebih pendek daripada 2 dimensi lain, menjadikan sisi-sisi kubus tampak teremas. Sekarang, pikirkan seseorang yang menatap kubus dari samping. Baginya, dimensi yang Anda anggap sebagai lebar kubus adalah kedalaman, dan dia melihat sisi yang menghadap Anda teremas. Kalian berdua tidak akan berdebat tentang siapa yang memandang kubus dari sudut yang tepat, sebab kalian tahu ini cuma masalah perbedaan perspektif. Relativitas khusus mengajari kita bahwa pengamat yang sedang bergerak cepat mendekati kecepatan cahaya pasti memandang dunia dalam ruang waktu 4 dimensi, di mana jarak ruang dan waktu menjadi masalah perspektif saja. Pengamat yang bergerak dengan kecepatan tinggi secara relatif terhadap pengamat yang lain akan melihat ruang waktu dari sudut yang berbeda. Menurut pengamat yang satu, dimensi waktu mungkin tampak lebih pendek atau lebih panjang daripada menurut pengamat yang lain. Tapi tak ada pengamat yang berhak mengklaim bahwa perspektif ruang waktunya lebih tepat daripada perspektif pengamat yang lain. Arah waktu sangatlah penting dalam relativitas, sebagaimana jarak yang mempunyai 3 dimensi ruang. Karena keterikatan ruang waktu inilah, arah waktu dijadikan sebagai dimensi keempat, dan merupakan arah atau jarak keempat yang siku-siku terhadap 3 arah lain. Ruang waktu 4 dimensi Minkowski sering disebut sebagai block universe model. Waktu diperlakukan seperti dimensi ruang keempat. Kita dapat membayangkan keseluruhan ruang dan waktu dimodelkan sebagai blok 4 dimensi. Untuk memvisualisasikan ini, Anda harus membuang salah satu dimensi ruang untuk dapat dipahami. Di sini kita memiliki pemandangan keseluruhan eksistensi di mana seluruh waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan terhampar beku di hadapan kita. Di ruang waktu 4 dimensi tak ada yang pernah bergerak. Semua peristiwa yang telah terjadi atau akan terjadi eksis bersama-sama di alam semesta blok, dan tak ada perbedaan antara masa lalu dan masa depan. Salah satu konsekuensi relativitas adalah 2 pengamat tak akan bisa sependapat tentang kapan itu sekarang. Dengan membuang waktu absolut itu, kita harus mengakui gagasan momen sekarang universal tidaklah eksis. Jika satu pengamat melihat peristiwa A terjadi sebelum peristiwa B, maka mungkin pengamat lain menyaksikan peristiwa B sebelum peristiwa A. Meski ruang dan waktu tergabung menjadi satu kesatuan, kita tak boleh terjebak memperlakukan waktu seperti dimensi ruang tambahan. Bagaimanapun, kita sebagai makhluk 3 dimensi merasakan sumbu waktu memiliki arah tertentu, anak panah waktu. Ketika sumbu ruang lainnya tidak seperti ini,
Nyatanya ruang waktu bisa melengkung, meregang, terperas, dan memilit. Untuk memandang seluruh ruang waktu alam semesta di seluruh waktu sebagai satu blok 4 dimensi, diperlukan titik menguntungkan yakni di luar alam semesta kita. Andaikan kita mampu mengamati ruang waktu 4 dimensi dari luar, kita akan merasakan totalitas eksistensi, bukan hanya seluruh ruang, melainkan juga seluruh waktu, seluruh masa lalu, masa kini, dan masa depan yang mewujud bersamaan sekaligus beku di hadapan kita. Itu perspektif maha tahu yang mustahil bagi kita karena kita kenyataannya terperangkap di realitas blok semesta. Dan kita merasakan jalannya waktu yang pelan tapi pasti, merambat searah sumbu waktu, bergerak luas dari irisan ke irisan seperti bingkai-bingkai gambar film yang saling ditumpuk. Konsep blok semesta berguna karena memungkinkan kita memahami aneka perspektif menurut teori relativitas. Dua pengamat yang melaju cepat relatif terhadap satu sama lain mungkin menyaksikan dua peristiwa yang sama, misalnya kilatan cahaya, tapi mereka tak akan sependapat tentang jarak antar kilatan serta selang waktu di antaranya. Itu harga yang harus dibayar jika kita semua melihat laju cahaya yang sama. Ditinjau dari 4 dimensi blok semesta, jarak ruang dan selang waktu bisa digabungkan. Jika diperhatikan secara terpisah, perselisihan tentang jarak dan waktu ternyata hanya ragam perspektif dalam ruang waktu kita. Relativitas Einstein mengajari kita bahwa kita harus melihat segala peristiwa dalam ruang waktu 4 dimensi, sehingga jarak ruang dan waktu menjadi sekedar perkara perspektif saja. Tidak ada pengamat yang bisa mengaku bahwa perspektifnya atas ruang dan waktu adalah yang paling benar, karena kita semua pasti sepaham tatkala ruang dan waktu digabungkan. Perspektif individual itu relatif terhadap ruang dan waktu yang terpisah, tapi mutlak terhadap ruang waktu yang tunggal.